Bu Oci ya. Ini sudah bagian diskusi ini, Bu Oci. Bu Dwi Risma Oci ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya, silakan Bu Oci. Bapak, sebelumnya ini kita, kan saya udah sampai diskusi nih, Pak. Bentar, Pak. Ini judulnya. Ini kayak mirip sama tugas kemarin ya, Bu Oci ya? Yang mana, Pak? Yang hot. Sama Iya, atau beda? tapi beda, Pak. Yang host Beda kemarin ya? kan cuman hanya sekedar definisi sama bagian-bagiannya aja. Kalau ini lebih ke apa, proses desain instruction gitu untuk pembelajaran matematika. Tapi di sini saya materinya ngambil yang geometri karena Geometri. ada ngambil bagian cultural konteks Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Berarti ini artikelnya banyak ya yang terkait dengan budaya di Riau ya? Justru di sini saya ngambilnya artikelnya yang banyaknya di hotsnya Pak, karena kalau di budaya Kepulauan Riau-nya sendiri belum ada yang bikin hotsnya Pak. Paling cuman sekedar budaya kultural, hanya sekedar budayanya aja, tidak menyangkut pautkan dengan matematika gitu. Ini sekalian sama itu saya Pak, sejalan sama tesis, jadi makanya saya ngambil ini. Kalau tesis saya kan judulnya itu pengembangan instrumen asesmen HOTS pada aspek abstraksi matematis terkait dengan konteks Provinsi Kepulauan Riau budaya. Tapi kalau yang ini, kalau untuk artikelnya, jadi saya lebih persingkat, hanya sekedar desain instructionalnya untuk mengembangkan HOTS, tetapi menggunakan konteks budaya Kepulauan Riau. Iya. Kemarin saya sebenarnya ini terinspirasinya tuh dari artikel Pak Muiz yang baru dirilis itu Pak. Kemarin yang Pak Muiz kemarin habis ke-publish kan artikelnya di jurnal UNJ. Terus saya lihat tuh ada sama seperti instructional design process juga, cuman dia lebih ke number pattern kalau nggak salah. Iya, number pattern. Ya, number pattern. Tapi HOTS juga. Kalau ini saya ngambilnya accordance dengan kultural Provinsi Kepulauan Riau. Cuman di sini saya bingungnya, kemarin sempat bertanya juga sama Pak Muiz, diskusi gitu Pak, untuk yang metode, metodenya itu literatur review atau ke maksudnya kayak ke kuantitatif kualitatif gitu. Soalnya saya di sini ada memasukkan data studi pendahuluan saya, Pak. Tapi saya letakinnya di latar belakang. Studi pendahuluan. Iya, jadi ada kayak penguatan. Jadi saya itu melakukan studi pendahuluan di Provinsi Kepulauan Riau, sekitar respondennya itu ada 112 orang, guru dari berbagai macam sekolah di Provinsi Kepulauan Riau. 112 guru. Ya. Itu terkait apa? Pertanyaannya. Terkait indikatornya tuh sebenarnya ada banyak Pak. Ada yang kemampuan guru, ada kemampuan siswanya juga, terus persiapan gurunya untuk mengembangkan HOTS siswa. Jadi ada banyak indikatornya Pak. Cuman saya di sini ngambilnya yang persiapan guru, maksudnya kalau guru itu bisa nggak dia satu mengembangkan soal HOTS itu sendiri, terus dia memasukkan indikator-indikator HOTS tidak kepada soal-soal evaluasi matematikanya. Tapi kalau untuk siswanya, saya bertanya kepada gurunya, kira-kira kayak setiap dalam 2 tahun belakang mengajar ini, siswa itu bisa
menjelaskan masalah pada matematika atau tidak, bisa mengabstraksikan atau tidak, bisa mengkonstruksi atau tidak. Jadi saya lebih ke indikator-indikator HOTS-nya gitu. Ya, tapi saya masukinnya di latar belakang Pak, bukan jadi sebagai hasil artikelnya gitu. Jadi saya kemarin sempat mikir juga apa saya masukin di hasil studi pendahuluan sebagai hasil artikelnya gitu Pak. Jadi masuknya di results gitu. Iya. Tapi bingung juga gitu. Tapi gimana ya nanti nyusunnya, terus judulnya gimana ya? Soalnya udah lumayan banyak artikel yang seperti itu gitu. Artikel tentang HOTS yang seperti itu sudah banyak, tapi di Kepulauan Riau emang belum ada. Cuman tetap aja udah banyak gitu. Jadi saya lebih kayak gimana ya? Apa saya buat desain instruction aja? Jadi saya lebih ke desain instruction itu lebih kayak apa yang harus dipersiapkan, terus soalnya kira-kira bagaimana, tapi ada berhubungan dengan kebudayaan. Kalau menurut saya ya Bu Oci, jadi hasil analisis pendahuluan preliminary studies itu lebih baik dijadikan sebagai ini judul artikelnya ini gitu ya. Jadi artikel yang Bu Oci tulis sini ini adalah artikel atau hasil dari analisis pendahuluan seperti yang dilakukan oleh Pak Muiz. Pak Muiz kan artikelnya bukan artikel literatur review tapi hasil analisis pendahuluan gitu. Nah, nanti tesis yang Bu Oci tulis gitu itu nanti merujuk pada artikel yang telah dipublish ya, di mana artikel tersebut adalah hasil pendahuluan. Itu lebih bagus gitu. Jadi yang tadi yang 112 guru saya kira itu luar biasa bagus ya. Jarang-jarang kita biasanya ya sulit untuk mendapatkan data dari 112 guru gitu. Ini data ini sangat luar biasa gitu kalau menurut Bapak gitu ya. Oh, oke Pak. Tapi kira-kira judulnya nanti apa ya Pak ya? Ya tergantung apa yang ditanyakan ke guru atau apa data yang diambil dari sini dari 112 guru ini. Datanya apa? Saya share screen deh Pak, boleh nggak Pak? Ya boleh sebentar. Bentar ya. Nah, udah. Kemarin tuh ini apa ini? Ini gitu. Oh, gini aja deh. Dahuluan. Nah, ini Pak indikatornya. Ini yang sebelum revisi, nah ini yang setelah direvisi. Kelihatan nggak ya Pak ya? Iya, kelihatan. Respon guru terhadap persiapan pembelajaran matematika. Terus ada pemahaman, persiapan pemahaman, kemudian upaya sama kemampuan hot siswanya. Kemampuan hot siswa. Ya. Terus ada lagi? Itu aja Pak. Udah itu aja Pak. Ini hasilnya udah di bawah. 112 guru ya? Iya, 112 jawaban. Dari SMP SMA ya? SMA aja Pak. SMA. Iya, Provinsi Riau atau kota? Kepulauan Riau. Iya, Provinsi Kepulauan Riau. Saya udah buat juga di dalam bentuk ininya apa? Soalnya gitu Pak di data. Iya, sayang sekali kalau misalkan ini menjadi bagian dari pendahuluan kalau menurut Bapak gitu ya. Ini lebih baik jadi sebuah
Hasilnya apa ya? Artikel hasil penelitian atau penelitian pendahuluan ya. Jadi mungkin judulnya yang bisa dipertimbangkan gitu. Kan persepsi guru di Kepulauan Riau terhadap HOTS gitu ya. Terhadap ya, jadi persepsi apa? Persepsi apa? Iya, Persepsi guru di Kepulauan Riau terhadap HOTS gitu. Ya, persepsi guru matematika di Kepulauan Riau terhadap HOTS gitu. Kan di dalam persepsi itu ada tadi kan ada indikator-indikator yang tadi saya tanyakan. Iya. Atau persepsi atau teacher's view atau teacher's perception ya, view pandangan atau pemahaman mereka juga boleh ya. Just understanding gitu. Iya. Jadi sayang sekali kalau misalkan ini hanya bagian dari pendahuluan gitu. Iya. Saya juga tadi mikirnya gitu sih Pak, cuman kayak bingung di judulnya terus gimana. Tapi kalau gitu metodenya apa Pak? Kalau udah kayak gini. Masuknya. Ya, survei, betulnya survei. Ya, Iya. ya. Tapi nanti dijelaskan dari 112 itu bagaimana cara mendapatkannya, apakah teknik samplingnya gitu ya, dijelaskan apakah acak atau convenience. Convenience itu sedapatnya gitu ya. Jadi yang mengisi yang kita dapatkan gitu. Ya, sedapatnya aja sih Pak. Soalnya saya di sini ada grup Provinsi Kepulauan Riau gitu Pak. Jadi saya minta tolong karena kakak saya dari LPMP. Jadi memang orang dari bagian Kementerian Pendidikan. Jadi dia udah punya grup satu Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya minta share link ini. Jadi mereka udah langsung ngisi gitu Pak. Jadi sedapatnya saya enggak gitu. Itu berarti masuknya ke sedapatnya gitu Pak ya? Iya, sedapatnya. Jadi convenience. Jadi yang nyaman gitu ya. Ini apakah siswa mau? Atau bisa juga selain persepsi ini pengalaman guru gitu ya, teacher's experience gitu. Ya bisa lah, nanti silahkan disesuaikan kira-kira mana yang cocok gitu ya. Apakah persepsi atau pengalaman mereka, kan di situ ada perencanaan ya, ada perencanaan, ada apa lagi? Ada upaya. Ya, berarti lebih ke ini ya, pengalaman mereka ya. Pengalaman ya. Tapi ada respon juga sih. Jadi itu lebih ke persepsi apa gimana Pak? Hasil belajar. Coba ke bawah lagi. Nih, terus? Kayaknya lebih ke pengalaman ya nih. Lebih ke pengalaman guru aja ya Pak? Iya. Ya. Jadi saya susun lagi Pak. Tapi kira-kira kalau yang artikel seperti yang saya buat ini kira-kira bisa publish juga nggak ya Pak? Soalnya sayang juga kalau nggak dipakai. Ya bisa. Tapi lebih baik yang studi pendahuluan itu. Studi pendahuluan dulu. Ya. Baru yang ini ya Pak ya? Jadi hasil diagnosis gitu ya, hasil diagnosis itu dimunculkan terlebih dahulu sebagai hasil penelitian. Kemudian setelah itu ada, baru ini kan rencana ya, kalau instructional design kan rencana ya. Baru berdasarkan diagnosis itu Bu Oci mengusulkan atau mempropose sebuah desain pembelajaran gitu yang sesuai dengan konteks di Kepulauan Riau. Berarti bisa dua ya Pak ya? Iya, bisa dua gitu. Nanti di tesis
ini kan kalau instruction design dia belum terverifikasi ya. Jadi Ya, belum, nanti kalau udah di tesis biasanya lebih ada validitas, ya ada realitas. validasnya. Nah, ya, Itu ada 3 tahapan sebetulnya. Nah, jadi bisa 3 ya Pak ya artikelnya bisa 3 sebenarnya. sebetulnya. Oke, siap Pak. Oke, kalau begitu. Ya. Begitu ya, Bu Oci ya. Ya Pak. Terima kasih ya Sayang, Bapak. iya, ini sayang yang 112-nya dibuang percuma ya. Iya sih, tadi saya Data juga itu pikirnya gitu. kan kalau kata Joko itu data itu sebagai sumber daya gitu ya. Sekarang data itu sangat berharga ya. Ya Pak. Ya. Saya stop share ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Bu Oci. Saya coba lagi. Saya keluar dulu aja ya. Mohon maaf. Ini sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, Pak Muiz gimana nih? Oh ini apa penelitian pendahuluan ya? Iya, Pak, penelitian pendahuluan. Oke. Uh, Coba gimana? Ya, penelitian ini buat tekniknya sendiri, buat ngambil sampelnya kan sebenarnya itu ada 30, akan tetapi ada perbedaan dari banyaknya gendernya, makanya itu saya memilih masing-masing 13 perempuan, 13 laki-laki. Nah, datanya diambil, ini data dari yang pertama adalah data dari observasi, di mana kita untuk mengetahui kegiatan proses pembelajaran di kelas tuh seperti apa gitu. Nah, di sini juga diketahui bahwa ada sebagian sekolah juga yang sebenarnya melakukan pembelajaran daring dan tatap muka. Nah, setelah itu diambil dari tesnya ya. Tes ini buat mengukur kemampuan berpikir efektif siswanya. Setelah itu wawancara. Nah, wawancara yang semi terstruktur digunakan untuk mengkonfirmasi hasil dari jawaban peserta didik. Seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya indikator ini yang digunakan. Nah, untuk bagian kategori ini, karena indikator saya itu 4, maka menggunakan dari Arikunto. Seperti itu. Nah, untuk analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
penarikan kesimpulan. Kalau untuk instrumen tes berpikir reflektifnya sendiri terdiri dari 4 soal dengan waktu pengerjaannya itu 80 menit. Begitu, Pak. Nah, data yang diambil sendiri, apabila ada informasi, ada temuan, akan dimasukkan ke dalam artikel seperti itu. Ini dari kategori kemampuan berpikir reflektif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, bagaimana keterkaitannya? Kalau misalkan reduksi datanya sendiri kan dari, kalau saya mikirnya reduksi data itu dari sampelnya, Pak. Yang awalnya saya dapat 30 menjadi 26. Gitu, Pak. Untuk penyajian Begitu datanya, ya. Untuk penyajian datanya, nah itu kalau misalkan ada temuan ya, siswa saat diwawancara maupun hasil tes ada perbedaan, maka itu menjadi temuan untuk disajikan datanya. Setelah itu baru penarikan kesimpulan, begitu, Pak. Ini datanya ada tes kemampuan berpikir reflektif, kemudian wawancara ya. Iya, semi terstruktur karena kan nanti takutnya ya. Biar lebih dalam. Nah, untuk tes kemampuan berpikir reflektif itu menggunakan kategori kemampuan berpikir reflektif gitu ya. Di analisis datanya untuk yang tes ini menggunakan kategori ini. Kemudian untuk wawancara, nah ini kan wawancara sifatnya kualitatif ya. Kualitatif nanti menggunakan yang ini, reduksi data. Ya, itu kan dibedakan ya. Jadi untuk wawancara itu kan datanya kualitatif ya. Kalau data kualitatif nanti dianalisisnya menggunakan reduksi data. Jadi informasi yang didapatkan dalam ketika wawancara itu kan tidak semuanya skripnya kita ambil, tapi kita reduksi ya. Jadi poin-poin penting gitu ya. Kemudian disajikan data dan diambil kesimpulannya. Mungkin Pak, saya mau juga mau nanya, Pak. Ya. Oh, jadi ini masih bisa digunakan untuk penelitian kualitatif deskriptif, walaupun dia ada kayak tabel skor kayak gini, Pak. Ya, kalau tujuannya untuk mendeskripsikan ya kualitatif gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk misalkan melihat siapa yang paling tinggi gitu ya, membandingkan gitu kan. Kalau membandingkan sudah ada kaitannya dengan inferensial ya, statistik inferensial gitu. Selama tujuannya untuk mendeskripsikan ya tidak apa-apa gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi dilihat dari tujuan akhirnya gitu ya. Nah ini ketika ada instrumen tes ya lebih baik ya ditampilkan beberapa instrumennya di sini ya. Ya bisa kan 4 butir soal ya. Bisa ditampilkan semuanya atau ditampilkan beberapa gitu ya. Berarti kalau tampilan soalnya doang ya, Pak ya? Kalau untuk jawabannya berada di hasil ya, Pak? Jawabannya ya jawaban yang benarnya gitu. Iya. Iya, jawaban yang benarnya bisa ditampilkan di bagian pembahasan ya, bagian pembahasan. Nah, yang idealnya di sini belum ditampilkan terkait dengan validitas dan reliabilitasnya ya. Jadi validitas dari instrumennya ini belum ditampilkan ya, Pak Muiz ya. Iya, Pak. Jadi instrumen ini apakah memang sudah valid, sudah mengukur apa yang semestinya diukur, dan apakah
instrumen ini sudah reliable atau belum gitu kan ya. Belum dibahas di sini. Yang saya Ya. tambahkan. Kemudian itu untuk yang instrumen tes ya. Kemudian dalam menganalisis data kualitatif, ya, data wawancara juga perlu adanya interreliability idealnya ya. Jadi interpretasi beberapa orang ya terhadap hasil wawancara itu perlu dilihat apakah sama atau tidak gitu ya. Kalau sama berarti reliabilitasnya tinggi gitu. Ya begitu ya Pak Wis ya. Oke, terima kasih Pak masukannya Pak. Ini artikel yang sudah Pak di kemarin. Yang Muis pernah kirim ke Bapak Pak. Itu ya. Oke. Tapi ini yang udah Bapak sedikit perbaiki sama Muis Pak. Oke. Ini yang literatur review belum ada ya. Yang literatur review siapa ya? Bentar. Ada yang ini Bapak Ibu yang menulis literatur review? Bu Ratna, coba ya Bu Ratna. Nah, literatur review. Bu Ratna ada? Ada Pak. Ini Ratna apa Pak? Ratna Nurherdiati Ratna. Ratna Nurherdiati. Ya. Nah, ini. Silakan Bu Ratna. Ini di bagian metode bagaimana? Saya baru kerjakan sedikit Pak, maaf. Iya, tidak apa-apa. Nah, ini liburan kan ya. Enggak. Kalau di sini kan kemarin sempat saya rubah sedikit sih, cuma judulnya jadi ada literatur review-nya gitu, cuma ada tulisan kayak gitu. Jadi kalau di sini saya tuliskan karena kemarin saya putar ulang yang Bapak kasih gitu ya. Jadi ada yang menyebutkan berapa artikelnya, terus kemudian pencariannya, terus kemudian menggunakan apa gitu ya Pak. Nah itu kemarin saya tuliskan seperti itu. Jadi saya dapat berapa buku, terus kemudian berapa artikel gitu kemarin. Jadi saya hitungkan. Cuma ada beberapa yang saya lihat itu artikel menyebutkan dia ada pembatasan Sinta berapa sampai Sinta berapa. Nah saya baru terbatas Sinta karena nggak semua saya data gitu. Belum semua saya data. Ada beberapa yang sudah terdata dia Sinta 1, dia Sinta 2, dia Sinta 3 gitu kan. Tapi belum semuanya gitu. Karena kemarin nyari-nyari banyak gitu. Ada yang baru sampai jadi ini kalau saya nulisnya saya pakai 3 buku, kemudian 79-nya artikel ini ada yang di nasional sama yang internasional. Kemudian ini saya sebutkan dengan menggunakan Google Scholar, Science Direct, ERIC dan DOAJ. Terus kemudian nah kata kuncinya ini saya menggunakan problem solving atau pemecahan masalah karena saya ada 2 ya Pak. Jadi dari yang pakai ada yang sebenarnya saya pakai yang web nyarinya pertama dari Sinta dulu, Sinta berapa, kemudian saya lihat jurnalnya, kemudian saya ke web jurnalnya, nah gitu. Jadi baru ke web jurnalnya mulainya kadang saya dari yang Sinta Kemenristek gitu. Ada juga yang dari Science Direct ini yang pakai bahasa Inggris itu banyak, cuma belum semuanya saya analisis dalamnya. Kebanyakan saya baru baca abstraknya
gitu. Hmm. Terus Iya. jadi saya pakai pencariannya problem solving, pemecahan masalah, cognitive style, sama gaya kognitif. Kemudian nah ini saya menyaring, ini kemarin saya saring-saring ada 27 artikel 10 tahun terakhir. Ini 27 tuh artikel dan buku ya Pak, bukunya 3 saya pakai semua, tapi yang berarti kan sekitar 24. Nah ini itu tadi yang 24 artikel ini yang saya pilih-pilih ini kemarin ini, tapi belum semuanya Pak, ada yang baru saya maksudnya kayak belum semuanya saya kulik dalam gitu, yang sudah itu sekitar berapa? Sebentar. Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu Ratna. Nyambi. Baru sekitar yang 27 udah terdata, tapi yang udah saya lihat, saya lupa Pak. Kebetulan saya mohon maaf ya dari handphone, datanya itu ada di laptop, jadi baru sekitar belum sampai 20, baru 19 kalau nggak salah tuh yang udah saya lihat dalamnya, karena sekalian sama tesis ya Pak. Jadi yang sudah saya bedah terus Pak, yang sisanya lagi memang belum begitu mungkin Bapak. Saya baru sampai situ Pak, mungkin nanti mau dilihat bagaimana. Terus saya baru pembahasan kira-kira nanti saya mau apa, nah itu saya baru bikin kerangkanya, nanti saya mau kira-kira apa ya nanti di pembahasan, kemudian baru sampai situ aja Pak. Masih banyak kurangnya. Terima kasih. Oke. Ini sudah bagus ya, jadi dijelaskan prosesnya seperti apa. Jadi database yang digunakan, Google Scholar sebenarnya bukan database ya, itu mesin pencari ya. Database itu Science Direct, Eric, DOAJ. Kalau Indonesia Garuda mungkin ya, Garuda sebagai database. Kalau di sini Pak, mohon maaf, saya makanya karena saya ingat kemarin Bapak bilang kalau database itu Garuda, makanya saya di pencarian sini saya nggak tulis database gitu, saya cuma tulisnya saya carinya dari mana gitu. Nah itu lebih tepatnya namanya apa Pak? Itu saya sekalian mau tanya, kayak Bapak kan kemarin bilang kalau database itu seperti kayak yang kemarin tuh yang dari kesehatan itu apa saya lupa kemarin NH itu kan, sama kalau Indonesia Garuda Bapak sampaikan begitu. Nah kalau yang kayak misalkan saya kebetulan dari Google Scholar, Science Direct, Eric sama DOAJ. Nah ini masuk kategori apa ya Pak gitu? Apakah ini laman pencarian atau apa gitu? Nah sekalian saya mau tanya itu. Terima kasih Bapak. Jadi diungkapkan aja apa adanya gitu. Jadi misalkan dalam pencarian awal menggunakan mesin pencari Google Scholar gitu ya. Kemudian database ini, jadi diungkapkan saja apa adanya gitu. Tidak perlu. Kenapa? Maksudnya apa yang dikatakan database itu apa, yang dikatakan mesin pencari apa? Mungkin lebih tepatnya kalau yang saya tuliskan ini mesin pencari gitu ya Pak ya? Kalau Science Direct dia database kalau nggak salah ya, karena di dalamnya ada artikel-artikel gitu. Iya. Kalau Google Scholar kan dia media ya, media untuk menghantarkan kita ke suatu tempat gitu kan ya. Jadi Google Scholar tuh dia tidak punya artikel gitu. Jadi dia hanya mengantarkan kita menuju ke suatu database gitu. Science Direct itu di dalamnya ada artikel gitu. Jadi Science Direct itu database, karena Science Direct itu Elsevier ya. Iya. Elsevier. Eric dia database karena di dalamnya ada artikel-artikel. DOAJ sebetulnya DOAJ juga dia kumpulan jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal, kumpulan jurnal-jurnal semacam pengindeks juga nih, terindeks DOAJ ya. Ya diungkapkan saja apa adanya Bu Ratna. Jadi pada pencarian menggunakan mesin pencari Google Scholar, kemudian database Science Direct, Eric, dan juga indeks DOAJ gitu. Jadi diungkapkan aja apa adanya gitu ya. Atau kalau misalkan ini kan hasilnya 27 ya. Bu Ratna, 27 apakah ini terlalu banyak? Kalau misalkan terlalu banyak bisa difilter lagi gitu ya. Difilter. Rencananya mau difilter. Ya, misalkan sampai 10 lah gitu ya. Kalau 27 mungkin terlalu banyak.
difilter lagi, bisa ketika Google Scholar-nya dihapus misalkan, apakah 27 ini sama berkurang nggak gitu ya, atau misalkan yang mana yang dihapus gitu ya, atau ditambah lagi kriterianya gitu ya. Ini prinsip keterbaruan itu 10 tahun, misalkan dikurangi lagi intinya 5 tahun gitu ya. Jadi kan nanti semakin sedikit gitu ya. Rencananya nanti filter iya. ini maaf Pak, rencananya mau difilter nanti mungkin lebih spesifik kayak misalkan gaya kognitifnya itu yang memang dia memfokuskan ke apa dan apa gitu kan, karena gaya kognitif itu kan banyak ya. Jadi ada beberapa artikel kan gaya kognitifnya itu macam-macam gitu. Misalkan dia sebutin sensoring, misalkan yang satu lagi FI, FI sama FD misalkan. Mungkin nanti saya akan fokus ke salah satunya gitu. Mungkin gitu Pak. Jadi nanti mau disaring lagi begitu. Iya, boleh sedikit gitu ya. Gitu. Jadi lebih mudah ya Pak ya. Iya, silakan ya. Itu kewenangan dari peneliti ya, mau memilih yang mana. Tapi nanti disampaikan juga rasionalisasi pemilihannya gitu ya. Seperti Baik, itu. Jadi kalau pembagian metode tidak terlalu rumit ya. Yang penting mendeskripsikan apa yang telah kita lakukan gitu ya. Justifikasinya apa gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ratna ya. Iya Pak, sama-sama. Bagi yang lainnya yang belum, Bapak Ibu ya, dimohon untuk segera ya, terutama bagi yang baru mendapatkan dosen pembimbing gitu ya, segera menulis ya, menentukan judul, kemudian menulis pendahuluan ya, jangan sampai ditunda-tunda ya. Nah, biasanya euforia mendapatkan dosen pembimbing jangan terlalu ini melenakan ya. Bu Ernika nih, Bu Ernika ya. Bu Ernika ada ya? Ada Pak. Bu Ernika. Silakan Bu Ernika. Belum itu Pak, geser bagian awal. Ini juga Pak masih studi literatur sama aja kan ya Pak dengan kajian pustaka. Aku soalnya nulisnya di sini kajian pustaka. Metode kajian studi literatur. Sama ya bahasa Indonesianya ya? Sama iya, kajian Iya, pustaka. sama. Kayaknya bahasa Indonesianya gitu. Tadinya artikel ini ditulis dengan metode kajian pustaka dengan mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Tadinya sih kepikiran buat ini juga Pak, kayak buat pengertian studi literatur berdasarkan dengan mengutip ada referensi gitu, tapi kayaknya nggak bisa nyari kayak gitu yang emang kayak biasanya sih dari buku ya yang pengertian kalau kayak gitu. Nah terus di situ kepustakaan yang digunakan yaitu ada buku dan artikel, tapi sejauh ini sebenarnya belum ada muncul bukunya, cuman karena memang judulnya bakal mengaitkan literasi dengan kemampuan pemecahan masalah. Biasanya kalau kemampuan pemecahan masalah mungkin nanti ada yang dari buku gitu Pak. Terus di situ ini juga saya masih kayak bahasa sendiri banget sih Pak, takut masih belum formal gitu. Kebanyakan artikel yang digunakan adalah artikel 10 tahun terakhir, tapi ada artikel yang kayak memang artikel utamanya gitu Pak. Misalkan kalau problem solving kan memang kalau artikel utamanya yang udah lama gitu tetap bakal ada yang terkutip gitu, jadi akan ada muncul di daftar pustakanya gitu. Terus ini saya ada salah nih, di situ saya buat pencarian, harusnya langkah pertamanya sebenarnya yang saya lakukan sih mencari jurnal dulu. Biasanya saya dari Sinta sama Simago gitu Pak, cari jurnalnya dulu. Dia terus mencari jurnalnya dulu gitu ya?
Iya, pertama yang saya lakukan saya cari jurnalnya dulu, terus teknik pencariannya itu biasanya saya mempertimbangkan indeksnya dulu gitu dari jurnalnya. Baru saya istilahnya masuk ke homepage-nya, terus search Dicari. menggunakan kata kunci. Kalau yang di Sinta biasa kebanyakan saya gunakan kata kunci kemampuan literasi matematik gitu. Kalau dia di Simago ya tinggal bahasa Inggrisnya aja gitu. Begitu juga dengan kemampuan memecahin masalah. Tapi di situ saya terlanjur nulis mencari artikel atau jurnal dilakukan dengan di portal Sinta atau juga Simago dengan kata kunci ini dan ini. Nah, tapi biasanya saya juga sering Pak, misalkan saya baca suatu artikel tertentu gitu kan, terus artikelnya itu biasanya kan kita paling sering juga menelusuri artikel yang lainnya dari dapusnya gitu juga Pak, gitu. Jadi di situ ada saya buat Iya, statement. itu snowballing, snowball. Iya benar. Pencarian tambahan juga dilakukan berdasarkan daftar pustaka yang ada artikel gitu untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Iya. Tuh. Nah di situ saya juga istilahnya, cuman sejauh ini sih belum muncul buku sih, tapi kemungkinan ada yang bakal buku yang digunakan hanya sebagai pendukung untuk melengkapi informasi yang nggak bisa saya temukan di dalam artikel sebagai pengayaan gitu. Iya. Saya ingin memberikan komentar ini yang mencari artikel di jurnal ya, Bu Ernika. Ini ibaratnya saya baru terpikir ini. Jadi mencari orang, kita mencari seseorang, terus kita pergi ke rumah-rumah ya. Jadi misalkan di satu RT ada 50 rumah gitu. Jadi kita mencari si A di 50 rumah tersebut. Jadi kita mengunjungi 50 rumah masing-masing gitu ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau kita mencari sebuah artikel atau artikel yang cocok di masing-masing jurnal gitu kan ya. Tapi kalau menggunakan database seperti ERIC gitu. Kemudian Science Direct. Itu ibaratnya kita pergi ke Pak RT atau orang yang memiliki data ya, memiliki data kependudukan gitu. Jadi bisa kita sortir gitu. Ketika kita pergi ke Pak RT kan, saya nyari orang ini ada di mana? Oh, ada di rumah 2, di rumah 4, di rumah 6. Jadi si Pak RT sudah memberikan informasi ya. Artikel yang kita inginkan ada di mana gitu. Tapi kalau tadi Bu Ernika mencari artikel langsung pergi ke jurnalnya masing-masing itu bisa dapat, bisa enggak gitu kan ya. Atau enggak gitu. Untung-untungan jadinya, dan proses pencariannya lama gitu ya. Lebih baik ke database atau ke laman pencarian ya. Seperti itu agar memudahkan gitu ya. Nah, Sinta kan ke jurnal dulu ya, Bu Ernika ya. Betul Pak. Ke jurnal dulu ya. Iya, ke jurnal. Sinta sih Mak. Soalnya kalau dia misalkan saya nyari, sebenarnya sih proses realnya sih nggak cuma gini doang Pak, tetap sih ada dari Google Scholar gitu kan, bisa juga dari Science Direct. Tapi kalau misalkan saya dari Google Scholar gitu kan, saya tetap periksa lagi kan jurnalnya itu, kalau memang dia nasional, saya cek dulu di Sinta gitu, dia indeksnya apa, gitu. Kalau dia misalkan nasional, saya cek lagi di Simago gitu. Jadi beberapa yang malah buat lama gitu, pas udah kalau di Google Scholar dia udah banyak yang cite gitu ya, kesannya kayak artikel itu tuh udah bagus lah gitu karena banyak, tapi ternyata pas diperiksa ininya itunya ya ternyata nggak Scopus gitu loh Pak. Jadi kayak soalnya dia dulu kita ada kuliah P3M dulu seperti itu Pak. Jadi saya malah baru nyadar semua artikel-artikel yang di dapur saya itu ternyata malah nggak ada yang Sinta 1, Sinta 2, malah ada yang
Cinta 3, ada yang malah nggak Scopus gitu, Pak. Gitu. Makanya nih untuk ini saya sih supaya udah terjamin terindeks gitu. Iya. Ya, yang penting di ini aja dijelaskan prosesnya seperti apa gitu ya, filter yang dilakukan ininya apa saja gitu ya, berdasarkan apa saja, apakah indeks gitu ya, kemudian terbitan di atas Iya. terbitan 10 tahun terakhir gitu ya. Ini diungkapkan. Dijelaskan gitu. Oke, Pak. Kemudian setelah itu nanti hasil terakhirnya berapa artikel yang didapatkan. Ini kan belum dibahas ya. Iya, Pak, karena kan masih belum masuk ke pembahasan kan, jadi belum tahu berapa akhirnya. Jadi disampaikan di metode. Jadi untuk menulis artikel ini berapa sumber yang digunakan ya, yang akan dijadikan dalam pembahasan itu berapa artikel gitu. Tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna kan ada ini ya. 27 gitu. Ya, 27. Nah, nanti 27 itu akan menjadi bahan yang akan diolah ya, diolah oleh Bu Ratna gitu. Baik, Pak, baik. Oke, terima kasih Bu Ernika ya. Makasih, Pak. Satu lagi ini saya ini ya. Atau ada yang mau ini dari siapa yang sudah turn in, yang sudah submit? Bu Diana, Bu Nahda, Bu Dika, Bu Ira, Bu Kurnia, Bu Selvia. Satu, 2, 3, 4, 5. Sekarang bulan kelima. Bu Nahda ada ya, Bu Nahda? Ada Bu Nahda? Nggak ada ya? Bapak mau tanya, Pak? Iya. Mungkin ambil tadi menyambung tadi yang disebutkan sama Ernika gitu. Jadi untuk yang saya cari kan bisa yang ke Imago JR dulu untuk lihat dia terindeks Scopus gitu ya. Terus kemudian, nah saya pernah dengar kan ada yang jurnal-jurnal tuh yang terindeksnya dia nggak terindeksnya selain Scopus terindeks WOS gitu ya Pak ya. Terus terindeks kemudian apa? Bu WOS. WOS ya, WOS. Web Science ya. WOS gitu. Kalau saya nggak salah ingat saya lupa. Itu nah apakah kalau misalkan terindeks WOS itu juga cukup maksudnya bisa kita ambil gitu karena kadang-kadang kan juga nyarinya juga agak kurang. Nah apakah setiap yang di UAS itu udah pasti ada di skema Gojara atau di Scopus itu atau gimana? Soalnya saya ingat juga pernah ada Taylor and Friends apa sih? Saya lupa. Taylor and Friends. Iya. Ya benar ya Pak. Iya. Nah yang seperti kalau itu kalau nggak salah pakainya WOS ya Pak ya. Itu pasti kalau misalkan yang terindeks WOS itu apakah juga terindeks di Scopus gitu atau bagaimana? Sebenarnya juga kan ada rilisan baru nih kayak beberapa jurnal yang tadinya Q terus kemudian dihapus gitu kan karena ternyata terindikasi predator gitu ya. Nah, yang sebenarnya yang kita boleh nggak sih Pak gini, misalkan dia itu pada saat kita ambil dia itu
pada tahun itu dia gimana ya ngomongnya? Misalkan tahun ini ternyata dia sudah tidak terindeks Scopus jurnalnya. Karena ternyata terindikasi sebagai jurnal predator gitu yang menerima multidimensi, padahal sebenarnya fokusnya tidak atau skopnya tidak ke sana gitu. Nah, tapi padahal pada saat dia di tahun 2018 misalkan jurnal itu terbit, itu dia nggak apa-apa dan kebetulan misalkan dia Q2 gitu misalkan. Nah, apakah kita tetap bisa pakai artikel-artikel itu atau ya pada saat saya cari sekarang misalkan ya apa pakai jurnal yang baru yang sekarang misalkan apakah sudah pakai informasi di Schema GJR yang baru 2021 berarti 2020 ya Pak yang keluar. Apakah yang itu yang kita gunakan? Nah, itu sih yang jadi pertanyaan saya. Soalnya khawatir juga kalau untuk melihat gitu ya, kalau untuk melihat dia itu masuk ke terindeks predator atau tidak. Itu sih Pak. Ya, ini kalau Bapak lihat ini tergantung dari pemegang kebijakan ya. Pemegang kebijakan. Kalau menurut Bapak ya ketika tahun itu ya misalkan ya suatu jurnal dia masuk dalam kategori Q misalkan dari 2010 sampai 2018 misalkan ya. Ya artikel-artikel yang ada di sana ya masih terkategorikan ya terindeks Scopus walaupun ketika 2019 itu discontinue gitu ya. Discontinue karena ada satu dan lain hal ya. Jadi tidak masuk lagi, terlempar dari kuartil itu ya. Jadi, walaupun kita mengambil artikel-artikel dari tahun 2010 sampai 2018 menurut Bapak tidak masalah karena masih dalam rentang dia terindeks Scopus. Tapi kalau misalkan kita ambil artikelnya dari 2019 di mana jurnal itu sudah discontinue, berarti ya tidak masuk kategori itu, ya, terindeks lagi gitu. Kalau menurut Bapak seperti itu gitu ya? Baik Pak. Ya tidak masalah gitu. Baik Bapak Ibu cukup sepertinya ya. Mohon maaf saya jam 1 ini ada rapat. Bu Flavia ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada Pak, sudah cukup. Sudah cukup ya. Untuk pekan ini ya sampai 1 minggu lagi pekan depan kita selesaikan Bapak Ibu. Maksudnya pekan depan sudah masuk ini ya bagian hasil dan pendahuluan. Jadi minggu ini ya bagian metode lebih secepatnya diselesaikan. Ini yang baru masuk ya. Baru 10 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sisanya masih belum. Ya, bagian metode sepertinya tidak terlalu rumit dibandingkan bagian pendahuluan karena menjelaskan apa yang telah dilakukan gitu ya. Justifikasi terhadap apa yang telah dilakukan gitu. Saya buat assignment lagi Bapak Ibu terkait dengan metode, jadi silakan bagi yang belum untuk mengupload, kemudian yang bagi yang sudah memperbaiki gitu ya. Jadi agar tiap pekan kita berprogres ya. Cukup Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin brief. Terima kasih Pak Tia.